Saya ingin mempunyai kegiatan seperti yang lain, gitu kan, punya ternak, punya apa, tapi lahan kami terbatas. Hingga akhirnya saya terinspirasi itu di belut. Kenapa saya di belut? Karena saya tengok kok naik belut itu sepertinya lahannya nggak terlalu cukup luas. 1x2 aja cukup. Maka dari itu, saya coba belut. Kalau belut sawah ini kan dia nggak bisa besar. Nah, itu paling maksimal sekitar 1 kilo, isi 50 ekor, itu udah maksimal gitu kan. Tapi kalau belut-belut super itu bisa sekilo, bahkan isi 1 kilo, mungkin kan itu maksimal bisa. Oke, halo warga Taniling, berjumpa lagi dengan saya di channel Taniling TV. Sebelum itu jangan lupa nyalakan loncengnya dan klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan update video terbaru mengenai pertanian dan peternakan. Nah, di video kali ini kita akan membahas budidaya hewan yang sangat jarang kita temui, yaitu budidaya belut Kang Wardi. Nah, bagaimana kisah dari Pak Wardi dan juga bagaimana cara budidaya belut? Jangan skip videonya, mari kita belajar. Selamat sore Pak Wardi. Halo Pak. Selamat sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Lagi apa ini Pak? Ini apa, nanam-nanam pohon tanaman air. Buat untuk apa? budidaya belut. Oke. Boleh kesini Pak, kita ngobrol-ngobrol. Siap, monggo, siap. Nah, oke teman-teman, ini Pak Wardi atau tertulis di situ Kang Wardi sebagai pembudidaya Pak. Pembudidaya belut. Oke, sebelum itu belut apa Pak yang dibudidaya ini? Belut yang saya budidaya saat ini, saya budidaya belut super. Belut super. Belut super. Sama belut lokal yang di sawah beda? Nah, itu beda sekali. Kalau belut lokal itu kan biasanya dia ada di sawah. Nah, itu belut sawah-sawah ini sulit sekali untuk dibudidaya. Oh, beda ya? Nah, beda sekali. Nah, kalau belut sawah ini kan dia nggak bisa besar. Nah, itu paling maksimal sekitar 1 kilo, isi 50 ekor, itu udah maksimal gitu kan. Tapi kalau belut-belut super itu bisa sekilo, bahkan isi 1 kilo, mungkin kan itu maksimal bisa. Mungkin nggak 1 ekor itu 1 kilo bisa nggak? Ya, untuk super bisa. Bisa? Kalau untuk super bisa, karena dia, kalau super ini kan jenis belut-belut rawa. Belut rawa ya? Belut rawa gitu. Nah, itu makanya dia bisa besar, dia kita namakan julukinya belut super. Jika Anda peternak sapi, domba, ikan, dan ayam, kini Anda bisa memasarkan dan menawarkan produk-produk peternakan di Taniling loh. Yuk, download aplikasi Taniling di Google Play. Nah Pak Wardi, sebelum kita nanti belajar, ini boleh diceritakan kisah jenengan. Dari mulai mungkin tertarik, kenapa tertarik budidaya belut? Kan ada ikan atau apa gitu yang lebih mudah dibudidayakan. Kenapa tertarik budidaya belut, Pak? Oh iya, gini ya. Terus terang sebelumnya tak uraikan dulu mungkin ya, sedikit cerita kisah saya kenapa saya ada di sini. Saya itu sebenarnya bukan asli Jogja sini. Saya dari Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Di mana, Pak? Dari Jawa Barat. Saya ada di, mungkin tepatnya saya ada di Bogor. Di Bogor. Di Bogor. Nah, kurang lebih sekitar 13 tahun yang lalu saya baru beranjak di sini. Ya, katakan mungkin udah jodohnya saya tinggal di sini kan, dapat alhamdulillah istri orang sini juga. Oh, dapat kan, istrinya sini pindah ke sini gitu. Betul sekali. Nah, awalnya ya pindah di sini tuh saya pun merasa kaku juga, mungkin nggak betah atau gimana. Saya ingin mempunyai kegiatan seperti yang lain, gitu kan, punya ternak, punya apa, tapi lahan kami terbatas. Hingga akhirnya saya terinspirasi itu di belut. Kenapa saya di belut? Karena saya tengok kok naik belut itu sepertinya lahannya nggak terlalu cukup luas. Nggak memakan tempat yang banyak nah, gitu. Begitu. Kadang 1x2 aja cukup. Maka dari itu, saya coba belut. Udah berapa tahun? Saya bergerak ini dari 2018-2019 sekitar pertengahannya. 4-5 tahun ya? Ya, 4 tahunan mungkin ya, 4 tahunan. Pengalamannya 4 tahunan. cukup banyak juga ya? Ya, alhamdulillah, mungkin yang namanya gagal-gagal itu udah nggak kaget ya. Jadi udah merasakan suka dukanya gitu. Iya, siap. Ya, nah, mungkin itu tadi cerita Pak Wardi teman-teman dari budidaya belut super ini, bukan belut lokal ya Pak ya? Bukan lokal. Nah, selanjutnya kita akan belajar, nanti kita
muter-muter ke sana, kita lihat-lihat per peta ini isinya apa aja, kemudian media apa ya Pak? Namanya media apa ini? Ini media lumpur. Tapi saya biasanya katakan menjelasannya ke mereka itu Media lumpur. media lumpur Oke. gitu kan, karena itu lumpur. Nah, kita nanti akan tanya-tanya juga dengan Pak Wardi. Lumpurnya ini isinya apa aja, terus pakannya apa aja. Siap, siap. Pak, kita boleh jalan-jalan langsung aja, Pak? Oh, boleh, boleh. Kita mulai silakan. dari mana dulu nih? Monggo. Kita kesini-sini dulu ya. Nah, ini. Nah, ini media sudah saya buat. Sudah saya buat kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu ya. Baru 1 minggu? Ya, 1 minggu. Ini punya saya nih. 1 kali 2 meter. Ini satu, Ya kan? panjangnya Di sini 2 meter. 1, panjang 2 meter. Ya. Itu cukup. Ini cukup simpel juga. Nah, kemudian kita siapkan medianya. Nah, medianya itu yang saya gunakan dari lumpur sawah ya. Lumpur sawah. Dari lumpur sawah ada 50%, dari gedebok pisangnya 15%, dari letongnya 15%. Letong apa, Pak? Sapi. Letong itu kotoran sapi. Sapi, oke. Ya, letong itu kotoran sapi. Dari letong 15%, 10% damen atau jerami padi, pohon padi mungkin ya. Nah, itu kita cacah semua jadi satu, ya kan, kita cacah jadi satu. Kemudian kita taruh di tempat yang akan kita jadikan pembudidaya belut. Nah, semua juga kita harus perhatikan juga ketinggian. Berapa sih ketinggiannya lumpur? Ketinggian lumpur itu minimal 25 cm. Minimal itu? Minimal itu. Maksimalnya ya kalau saya mungkin, saya pribadi mungkin ya sekitar 40 sampai 50 itu maksimal. Setelah kita cacah gedebok-gedebok itu semua kita jadikan satu, kemudian kita rendam di sini. Terus habis seminggu itu tadi, habis di... Udah seminggu tadi kan udah kita aduk, ya kan? Biarkan lagi seminggu. Nah, kemudian yang udah seminggu ini baru kita tes Oke, gini. amoniaknya masih tinggi atau enggak. Nah, terus atau pH-nya masih tinggi apa enggak? Karena untuk belut idealnya di belut dia adanya untuk di suhu atau di pH, dia ada di netral, Mas. Biasanya itu kalau udah stand, kita berani tebar itu ya paling cepat 3 minggu atau 1 bulan. Nah, di sini itu sebetulnya di sini udah ada ikan, Mas, kemarin. Saya coba di sini. Ini kan baru 3 minggu saya tebar di sini. Nah, ini. Oh, udah. Nah, ini belut. Ini masih, kalau ini jenisnya sarimi, Mas. Sarimi, Nah. Pak? Nggak hilang. Itu belut. Kok ada sariminya juga? Nah, Sarimi ini- maksudnya gimana? Nah, sarimi itu maksudnya gini, Mas. Kalau siklusnya belut, ya kan? Belut itu kalau umpamanya masih kecil, ya kan, habis menetas, Ya. ya kan? Kalau baru menetas namanya larva. Ya, Oke. udah umur 2 bulan namanya sarimi, ya kayak gini. 2 ini bulan itu sarimi? Iya. Itu yang namain Bapak sendiri atau siapa itu? Itu kalau saya bahasa gitu, saya sendiri aja ikut-ikutan, banyak juga yang bilang, wah ini gini dari penyedia-penyedia saya dulu. Berarti udah nama umum ya? Udah nama umum. Gitu. Terus sudah agak besar dikit namanya agal. Agal? Agal. Berapa bulan agal? Kalau agal umurnya udah sekitar 5 sampai 6 bulan 5 udah sampai agal. 6 bulan Dari agal. umur 4 bulanan lah. 4 4 bulan ke atas sudah agal. Berarti larva, sarimi, agal. Agal. Gitu. Berikutnya lagi? Ada juga yang udah umur sekitar 7 sampai 8 bulan namanya semi super. Semi super. Nah, itu isinya itu 1 kilo isi 15 sampai 10. Oh, oke. Udah besar-besar ya? Besar-besar. Nah, terus kalau yang super isinya 10 sampai ke bawah. Setelah umurnya berarti setahun? Ya, setahun. Itu super ya? Itu super. Nah, di sini ini kemarin walaupun segini saya tebar itu, Mas. Di sini saya tebar itu kemarin 7 kiloan di sini. 7 kiloan? 7 kilo di sini saya tebar. Dari larva atau supermi? Ini sarimi. Sarimi, Ya, maaf. sarimi. Ya, nggak apa-apa. Bukan mie Temennya ayam. juga ya. Mie ayam. Temennya juga. Nah, kalau yang ini buat apa, Pak? Ada kangkungnya ini buat apa? Nah, kalau kangkung ini fungsinya itu membuat perlindungan buat si belut agar dia nggak terlalu kena sinar matahari, Oh, iya, gitu iya. kan, nggak langsung kena ultraviolet, lumpurnya pun nggak langsung panas, tetap adem. Itu untuk perlindungan belut. Itu satu. Yang kedua,
si tanaman air ini juga kan menghantarkan oksigen melalui akar. Oh. Nah itu mungkin kalau pas subur-subur bisa ketik. Dimasak ya? Wah. Bisa juga. Oh. Nah, udah sayurnya ada, belutnya tinggal ambil. Kalau ada keongnya ganggu nggak, Pak? Ini bukan hidup liar gitu nggak? Tapi Ini. pakan. Ini, Iya. ini pakan. Tapi nggak Ini. hidup liar. Enggak, Oh, memang dikasih. memang saya kasih, saya taruh, saya tebar gini aja. Enggak saya cacah, kadang kalau belut-belut masih kecil saya cacah, saya tebar gitu kan. Tapi kalau belut-belutnya udah agak besar kayak tadi, ya kan, itu udah kita kasih keong-keong hidup aja. Monggo mau balik ke atas, ini Boleh. oh ya, satu Mas. Ini mungkin nanti daripada nanti panjenengan sudah nyampe rumah, jenengan keingetan, wah di sini ada kolam agak besar, Tapi nggak ada isi gitu kan. Nggak ada lumpurnya, cuma nggak ada air lumpurnya, sama cuma air gitu kan. Nah ini saya jelaskan, ini adalah tempat, ini khusus adalah tempat karantina, sudah saya Karantina. siapkan. Jadi contohnya gini, seumpamanya media-media yang kita siapkan tadi sudah ready, Sudah siap. baru kita pesankan bibit. Ya kan, atau kita sediakan bibit. Namun sebelum kita tebar bibit-bibit itu, kita karantina dulu di sini. Taruh sini dulu ya. Nah, taruh di sini dulu. Karantina, fungsi karantina kan mungkin semua tahu kan untuk Ya. melihat kesehatannya sampai di mana. Jika si belut-belut ini sehat, bibit-bibit ini sehat, baru kita masukkan ke media-media yang sudah kita siapkan tadi. Nah, yang terakhir sebelum kita closing, Pak, Oke, siap. boleh di-share ke warga Taniling kalau di sini kan ada pelatihan Iya, dari iya. jenengan pribadi Iya, bersama siap. Pak Wardi langsung, dan nanti boleh di-spill sedikit apa yang harus disiapkan. Mungkin bahan-bahannya dari sini juga boleh. Oh iya iya. Ini untuk teman-teman di mana berada mungkin ya. Ya. Siapapun yang mau ya atau yang berminat mencoba berbudidaya belut di sini, insya Allah saya bisa bantu baik dari penyediaan bibit. Mungkin yang nggak ngerti terpalnya, kalau yang ini kan terpal beda dari yang lain. Ini Iya. udah berbentuk kotak, kita pesanan juga, tapi kita bisa menyediakan juga. Oke. Insya Allah nanti kita siapkan juga untuk untuk tempat, baik ini pagar, penguat, terpalnya, bahkan sampai ke media lumpurnya pun, insya Allah saya siap bantu. Bibitnya, sampai bibitnya juga bibitnya ya. pun Semua berarti ya. saya siap bantu juga, saya siapkan nanti mungkin plus nanti saat nanti alhamdulillah bisa panennya gimana? Insya Allah saya bisa juga bantu pemasarannya. Oh, berarti panen jangan khawatir ya, teman-teman. Jangan khawatir, Sekali panen bisa hubungin Pak Wardi. bisa lagi hubungi Nanti saya. bisa dijualkan atau Atau silakan begitu. nanti datang sini sendiri. Betul sekali. Kita belum ngomongi harga tadi. Harga dari Pak Wardi sendiri, harga yang belut di sini, belutnya. Oh iya, Boleh spill, Pak. gini ya. Kalau nanti ada teman-teman atau saudara-saudara yang minat mau coba budidaya belut, pokoknya bingung soal harga, berapa harganya ya gitu. Saya mau coba gitu kan, per kilo berapa gitu. Jangan khawatir. Saya kasih mungkin tak kasih harga sama, baik itu untuk harga konsumsi maupun untuk harga bibit. Saya biasanya menyediakan 80 per kilo dari sini ya, dari Iya, dari lokasi. sini. Oke. Ya kan, beda sampai di tempat. Nah itu dari lokasi saya sediakan 80.000 per 1 kilo. Per 1 kilo. Gitu. Tapi kalau teman-teman mau ke sini beli belut untuk dikonsumsi sendiri ada juga? Insya Allah ada Ada juga. Namun kembali ke untuk konsumsi maupun bibit, sekali lagi pesan saya nggak bisa dadak ya kalau belut. Pesan dulu ya. Paling nggak pesan. Mungkin cukup segini dulu, Pak. Siap. Nah, siap, bagi teman-teman siap, yang siap. masih penasaran atau pengen belajar mengenai detailnya bisnis budidaya ini atau untuk di rumah sendiri, Siap. itu bisa datang langsung ke sini ke apa ini namanya ya? Ini- Kebun, kolam ya? Nah, Omah Belut Omah Pak Wardi, Belut Pak Omah Belut Wardi. Kang Wardi. Oke. Alamatnya bisa disebut, Pak? Alamatnya bisa, alamatnya ada di Dusun Sabrangwetan, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nah, teman-teman bisa langsung ke sini, nanti bisa hubungin dulu Pak Wardi, bisa kencan atau bikin jadwal dulu dengan Pak Wardi kalau Bisa, mau ke bisa. sini. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman.
pembelajaran kita hari ini. Apabila kami ada salah mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Taniling TV, dan jangan lupa download aplikasi Taniling di Google Play Store. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.